Klik ya. Hari ini masih bersama gue di video gue karena ini channel gue. Hari ini gue mencoba lebih interaktif. Di sebelah gue ada temen gue, senior gue di sini, Mbak Widya. Hai semua, welcome back di channel apa namanya? Nama gue Nafila. Channel Nafila. Ya Allah, gak cocok ya, Bu. Udah pakai baju ala Persib. Iya dong, ibu ini harusnya lebih anggun dan lebih omongan tolong ditata ya, karena iya. gue malas mengkat, jadi ini Oke. akan gue biar gitu aja. Baik. Enggak deh. Enggak lah, taunya gue yang salah ngomong. Enggak, gilirannya lu salah, lu cut. Giliran lu salah, enggak. Gue bilang gue malas ngedit. Oke. Mbak, pertama nih kita dalam posisi apa sih baju bareng gini kayak gini? Ya Allah. Ini kita buy one get one. Enggak. Jadi kita lagi di acara, kita lagi di Munas PDSI, kita lagi di Serpong. Acaranya belum mulai sih, kita cuma ada kayak waktu yang agak-agak senggang gitu. Makanya kita bisa seperti ini. Makanya enggak, sebenarnya kita kan bikin vlog ini pagi loh, jam 6. Iya. Kan abis ini kita harus nge-draft, siapin, tes apa segala macam. Oh, ini sangat tidak mengganggu lah. Acaranya nanti itu bakal sampai malam. Malam banget guys, sampai jam 10:30 jadwalnya. Benar, dan kita udah di swab berdua, alhamdulillah negatif, jadi mulai berani. Interaksi. BTW, Kita semalam sampai tidur tuh pakai masker. nah, baru guys. juga mau kasih tahu, gue sampai tidur, bangun, kita berdua pakai masker karena belum keluar hasil swabnya ya. Betul. Jadi sebelum acara ini kita di swab semua, sampai ada hasilnya bahwa alhamdulillah pada negatif semuanya, baru kita berani pakai masker. Betul. Tapi nanti di forum pakai lagi maskernya. Kayak gue akan berani buka masker ya pas di sini doang. Iya, di sini doang. Betul. Walaupun tadi di restoran makanan enak-enak nggak berani Skip kan. cuy, skip parah. Ini tuh pertama kali lo keluar lama dan enggak. Jadi setelah berapa lama? Pertama kali keluar nginep. Iya bener. Sebelumnya kan kita liputan kayak home turnamen, lama di luar rumah tapi nggak nginep. Iya, sampai kemarin lu nyemprot-nyemprotin kan kasur-kasur. Semua disemprotin sama dia. Karena lo lebih worry. Iya gak sih? Tapi dengan lebih worry, tapi lo harus kerja kayak gini. Gimana? Gue kemarin tuh lupa, Naf, jujur pas lo semprot-semprot itu, gue baru inget gini. Aduh, ya baik. Gue malah baru inget, ternyata lo nyemprot-nyemprotin. Oh iya ya, harusnya kan SOP-nya gitu. Itu kayak gue udah ngingetin juga sih. Nanti kalau gue keluar rumah dan gue nginep di hotel, gue bakal semprot-semprotin semua. Tapi kata lu dulu yang inget banget. Iya, dan lo gak bawa gitu. Apa yang terjadi sama lu, Mbak? Padahal biasanya gue selalu bawa air sabun. Iya bener, gue biasanya kayak air sabun lo menemani di mana-mana. Sejujurnya udah beberapa kali nih gue keluar dan gue nggak bawa itu. Skip ya. Apa lo udah merasa santai atau Pasrah juga sih, Nah. Lebih ke pasrah. Lu pasrah karena capek ya? Capek. Cuma gue capeknya gue tuh tetap pakai masker dan jaga jarak. Gue nggak berani kalau yang lain-lain kan ada yang udah, maksudnya berani ke tempat umum, keramaian, atau mungkin beberapa entertainer kalau gue suka nonton di YouTube kita udah suka berani bingung ya, kayak gini gitu kan. Kalau kita kan gini karena kita baru keluar hasil swab dan kita nggak kemana-mana gitu. Betul. Tapi ya again kita di sini tidak mau membahas protokol kesehatan ya. Iya, gue mau ngekat juga lagi mikir ngekatnya di mana nih. Oke. Udah berhenti kan. Ya udah. Ngomong-ngomong nih Munas keberapa lu Mbak di sini? Ya Allah, udah tua banget. Biar ketahuan cuy. Ini Munas ketiga. Pertama gue liputan 2012. Pergantian dari Pak Joko Santoso almarhum ke Pak Gita Wirjawan. Terus 2016 pergantian dari Pak Gita Wirjawan ke Pak Wiranto. Sekarang dari Pak Wiranto ke titik. Ya, walaupun saat video ini naik sudah ada, kita ucapkan selamat kepada ketua terpilih. Semoga lihat di sini ya. Karena pas di post nanti udah ini. Iya, udah ketok palu. Mbak, ngomong-ngomong nih udah berarti udah 3 ini yang ketiga kan, Munas ketiga. Terus how do you feel gitu udah selama ini? Seolah-olah gue tuh posisi ketua umum ya. Jadi saya udah 3 kali Munas. Padahal kita mah cuma staff doang. Ya, tapi ya udah lah ya, biar naik aja kepercayaan diri kita ya sebagai staff ya. Kan lo ini deh mengalami pergolakan nih, perbedaan, pergantian, dinamika organisasi. Terus dengan sejauh ini apa sih hal yang sebenarnya orang nggak tahu soal bulu tangkis yang kita hadapi, yang lo tahu dengan berbagai pergantian ketum bahwa bulu tangkis nggak sesimpel itu guys. Pertanyaan yang berat dan cukup berbahaya ya. Oke,
Oke, saya akan mencoba menjebak Anda. mencoba menjawab normatif saja. Ya Allah, itu bos kita banget ya maksudnya. Jawabannya itu benar-benar bijak tapi tepat sasaran dan gue belum bisa kayak gitu. Dan Gimana ya? kita lihat. Oke. Gini, banyak sebenarnya gue kan baca-baca nih kalau setiap mau munas ada yang orang ini aja, jangan yang ini karena bla 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 gitu. Sebenarnya kalau kita di luar mungkin kita bisa lah ngomong kayak gitu kan, misalnya bagusnya nih kalau ketua umum kan harusnya dari bidang ini, bidang itu gitu. Padahal sebenarnya dari apa yang gue alami, walaupun gue istilahnya 3 kali munas, 3 periode, mungkin masih terlalu baru, bisa dibilang newbie dibandingkan yang lain-lain dong. Karyawan di PBS itu ada loh yang udah 30 tahun, ya kan, itu udah berapa akad tuh gue juga nggak tahu tuh. Iya, aja ya. Ya gue masih tergolong newbie. Tapi pada kenyataannya di dalam kita yang di dalam ini banyak sih yang nggak bisa dibilangin, tapi intinya tuh tidak semudah anggapan orang-orang di luar gitu loh. Misalnya ini jadi Menpora, ini jadi ketum PBSI gitu, nggak sesimpel itu sih gitu kan. Banyak hal yang dibutuhkan gitulah dari seorang ketum PBSI menurut gue, dari kacamata gue kayak gitu. Halnya apa aja ya, aku sih masih mau kerja di sini ya. Iya, kita kan namanya aman ya, Bu. Main aman. Takut. Tapi nih, dengan 3 kali lo merasakan 3 ketum, kalau bukan 2 ketum nih, dengan 3 ketum, apa perubahan yang terkait sama lo? Ada nggak? Dari 3 kan ketumnya berbeda, ada nggak sih? Gaji aku kan Oh, itu kan pasti dong, ngikutin inflasi. Kalau enggak, iya betul. Perubahan yang terkait sama gue ya. Terkait Ya Allah, susah ya. ada nggak kebijakan mendasar gitu? Atau misalnya pas di sini ruang humasnya pindah, ya itu enggak sih? Maksud gue lebih yang lebih mempermudah lo ruang ya. Beda nggak sih gitu? Ada yang susah banget, ada yang gampang banget gitu. Beda-beda ya, Naf. Kalau misalnya gue mengalami misalnya di zaman Pak Joko, itu karena gue baru pertama kali dan waktu itu tuh WPBSI belum di-build banget gitu. Jadi bener-bener kayak gue dicemplungin nih dulu sama Mas Doni ya, belum sama lo, dicemplungin masuk ke tim humas. Oke, nggak ada siapa-siapa dan nggak ada apa-apa dan nggak ada program apa-apa. Jadi di situ gue baru hitungannya kayak meraba-raba aja lah ya, baru kayak gimana gitu. Tapi pada saat 2012 itu gue mengalami juga momen Olimpiade London 2012 yang cukup berat ya untuk kita, dan pada saat itu ada almarhum Pak Joko juga, dan gue melihat apa yang dia lakukan untuk mengatasi masalah-masalah gitu loh, Naf. Dan jadi ya Pak Joko almarhum tuh panglima banget, pemimpin banget. Jadi dia kayak oke, ini semua tanggung jawab gue. Kalau memang misalnya ada yang mau dimintain pertanggungjawaban, orangnya tuh adalah gue gitulah. Jadi gue kayak waktu itu melihat, wow, sosok panglima banget ya. Tapi dia kaku nggak sih orangnya? Almarhum tuh kalau interaksi? Kalau mungkin di yang formal-formal gitu kayak lagi preskon atau apa ya, memang ya gimana sih, Naf, namanya panglima TNI ya menurut Ngana gitu ya. Tapi kalau misalnya yang lagi informalnya enggak sih, baik. Kalau Pak Joko tuh udah satu sama dengan baik banget orangnya, parah. Gue juga denger kalau cerita-cerita orang PBSI lama pasti Pak Joko tuh luar biasa ya, the best. Baik banget orangnya, udah gitu dia tuh perhatian banget sama karyawan. Jadi hal yang dia pesenin ke Pak Gita Wirjawan nih, waktu dia serah terima, aduh ya Allah, dia bilang titip anak-anak, titip karyawan, jangan sampai karyawan dan staf itu istilahnya ya di nomor sekian kan gitu loh, karena mereka juga lah yang sebenarnya ngebangun PBSI. Betul. Gitu. Nah itu gue kayak, itu gue inget nah sampai sekarang kayak, ya Allah Pak Joko, istilah ya Allah, nah panglima Dia TNI memikirkan butiran debu. makanya seperti ada ya. kita Gue gitu itu belum ada, kan. jadi gue belum ada. Gak pada, sampai waktu itu kita suka dikasih sembako, lebaran, bener-bener kayak Perhatiannya tuh sampai segitunya banget. balik gitu. ke terus lanjut ke Pak Gita lebih casual Pak gitu Gita, nggak sih ya orangnya? kalau Pak Gita itu lebih, ya namanya kan beliau itu memang selain dari dulu dari pemerintahan, menteri kan dulu Pak Gita, dia kan di swasta juga pengusaha, Bo, ya kan, jadi dia menerapkan something yang lebih profesional lah di tubuh PBSI.
seperti aku gaji jadi ditransfer Emang dulu cash? ke amplop. Sumpah? Ke amplop nah. Itu tahun berapa ya? Dipanggil Pak Ian, gue tiap bulan pakai amplop. Oh, oke. Ya Allah, yang bawa pulang udah setengah langsung habis kan, langsung dibeli. Sekarang sejak jalan pagi tak tuh mulai ditransfer, bikin rekening bank, tit gitu lah ya. Terus udah gitu banyak, selain masalah teknis kayak gitu, kayak bidang-bidang itu lebih di apa ya, digalakkan gitu lah, udah jelas. Jadi bidang ini kerjaannya ini, fungsinya ini. Terus mulai ada kayak auditor Ya, untuk oke. memeriksa keuangan PBS, jadi lebih transparan. Bener-bener kayak asosiasi dibikin jadi kayak perusahaan swasta yang profesionalnya gitu. Jadi gue kayak oke, keren banget. Banyak belajar banget dari perubahan-perubahan yang dia Secara kepribadian Pak Gita juga wow. dan dia inget lu kan, maksudnya dia tahu kan, maksudnya Tahu dong, Iya. aku kan pernah berantem sama dia. Bukan berantem. Pernah dimarahin. langsung jadi Tapi kayak aku Gita ya Wirjawan. Allah, jangan bukan, maksudnya gini. Jadi Pak Gita pernah marah waktu itu sama gue gara-gara gue melakukan kesalahan apa, tapi itu misunderstanding. Oke, Jadi gue itu pas di mana? waktu gue ke Bangkok, sampai diledekin juga sama Butet sama Owi. Bangkok gue ikut dong. Enggak dong. Oh, Bangkok apa sih? Aku hanya berdua dengan beliau meliput. Oh, yang bukan. penyerahan ini Lion Air. Iya. Ya Allah. Ya Asia. Nggak boleh cut ya. Lu tadi bilang gue Loh, kan boleh gue cut. nggak liputan. Jadi gue nggak tahu. Baru bilang soalnya begitu temennya Tony Fernandez lagi Lion Air. Nggak, kan gue nggak liputan. Oh, Kan tadi iya. lu udah kasih tahu gue lupa. Gue nggak ngerti. Misalnya lo nih yang liput, gue Ya tahu lo udah, itu. kita kan dari sponsor. Ada mer lagi lo. Parah banget. Maksudnya AirAsia. AirAsia, iya. Iya. Iya gitu. Jadi waktu itu ada misunderstanding. Lu ngapain? Jadi pokoknya gue itu taunya pada saat gue kesana itu gue tugasnya ngeliput. Ya kan tugas kita kan memang ngeliput. Oke. Nah, jadi gue nggak perhatiin lah detail-detailnya. Ternyata Pak Gita pergi ke sana tuh sendiri. Jadi lu Dan berempat harus doang ada dari arrangementnya. Indonesia? Gue berdua doang, mohon maaf. Jadi Oh, Owi oh, Butet udah ada di Oh, Bangkok luar duluan. biasa. Jadi aku pergi dong bersama Pak Gita naik AirAsia dong. 3 jam kan tidak ada TV-nya. Terus? Jadilah aku membaca majalah. Lu duduknya di mana? Sebelahan nggak? Sebelahan dong, kan Tapi itu itu kosong. kosong nggak sih? Pesawat kosong? Apa pesawat penumpang? Terus penumpang. Tapi kosong? Lu nggak terlalu rame lah intinya. Terus Jadi kenapa gue kalau kosong duduknya, kenapa lu berdua? sempat duduknya sudah di arrange begitu. Oh, oke. Karena kalau mau pindah soalnya menghindar ya. Iya. Nah terus begitu bacaan gue dong majalah Time. Sok-sokan. So ngerti. Baru beli di bandara. Biar pencitraan, dia bacanya majalah Time, gimana nggak ngerti. Terus ya udah gue baca, terus dia komen, oh iya kamu gitu. Itu setelah marahin gue, jadinya awkward nah. Lu dimarahin gara-gara Aku marahin Pak Gita. Enggak lah, Bapak maaf Pak, maksudnya bukan gitu. Waktu itu pokoknya ada misunderstanding, ada hal-hal yang nggak gue arrange. Oke, Pak Gita Kayak mikirnya Pak Gita harusnya mikirnya lu. udah di arrange sama gue. Oke. Ternyata gue nggak tahu, gue tugasnya waktu itu disuruhnya liputan. Jadi Oke. misunderstandingnya di situ. Jadi Pak Gita ekspektasinya ke gue apa, sementara gue nggak prepare karena gue juga nggak tahu gue harus arrange beberapa hal gitu kan. Nah terus ya udahlah, berkesan ya momennya. berkesan banget. Dan itu gue pokoknya dikeras semprot lama Pak Gita. Terus sampai sana 3 jam kan aku tanpa TV ya. Dulu kayak Pura-pura tidur aja nggak bisa. Inggris lama gitu ya. Dan walaupun enggak, tapi di saat itu gue kayak gini, ya Allah aku sebelahan sama Pak Gita gitu kan, orang yang sangat apa ya, aduh gimana sih ya, kita udah tahu lah ya Pak Gita tuh seseorang lah di Indonesia gitu kan, di pemerintahan, di swasta, dia oke banget gitu kan. Jadi gue kayak kagum lah ya sama dia. Terus the way he treat everyone else, kayak bini kru apa semua tuh, aduh nice banget. Nah padahal kan istilahnya dia pejabat ya, petinggi gitu kan, tapi oke banget. Terus sampai sana ya udah ketemu Owi Butet, bla bla bla. Terus gue curhat dong sama Butet sama Owi. Kan mana gue tahu Owi Butetnya nyampein lagi ke Pak Gita. Mereka agak ember. Emang ember banget, nyampein lagi ke Pak Gita. Demit kata gue kan. Terus ya udah, tapi udah cair. Akhirnya Pak Gita kayak, iya kamu tuh jangan gini, makanya gini. Udah clear lah. Intinya pada saat gue pulang dari Bangkok itu semua udah clear gitu. Lu berempat, baliknya apa berdua? Berempat baliknya. Terus duduknya pulangnya ya kan, dapat lagi
lagi gue sebelah Pak Gita, tapi kali ini tidak ada space. Jadi bertiga, Maksudnya? Pak Gita, gue, Butet. Oh, lu di antara mereka. Terus gue bilang, Tet, lu kan lebih enak nih ngobrolnya, lebih sering kan sama Pak Gita. Lu sih duduk di tengah. Gue bilang kayak gitu kan. Enggak mau, katanya Butet. Jadilah aku di tengah-tengah itu, ya Terus kan. mereka berdua ngobrol. Mereka berdua ngobrol. Aku pastinya agak mundur. Begini, oke baik. Tapi enggak. Pak Gita ini banget apa? Cair banget. Maksudnya dia humble banget, walaupun istilahnya kan gue staff ya kan. Betul. Dan sebelah kiri gue kan adalah Olympic gold medalis, sebelah kanan gue bapak pejabat yang, dan aku di tengah-tengahnya ya udah siapa gitu ya, Anggap aja kursi kosong. kursi kosong gitu. Terus udah gitu pas di pesawat itu mana dulu lagi digosip kan sama si Butet ini gitu. Terus lu sebenarnya Pak Gita lu diemin. Lu ngacengin Pak Gita. Bukan, Pak Gita lagi baca koran. Oke. Masa gue gini Pak lagi baca? Kan nggak mungkin. Pak tahu nggak, Pak? So akrab gitu kan, nggak mungkin. Terus Pak Gita lagi baca koran, terus gue ngobrol sama Butet, ya udah gosip. Pak Gita dengar gak ya gitu. Ternyata aja. Nah, itu kan berisik, nah, Oh iya, pesawat. pesawat. Udah lama ya naik pesawat. Ya gitu. Terus Pak Wiranto ya, terakhir Pak Wiranto. Karena Pak Wiranto juga sibuk kan Menko Polhukam. Jadi gue jarang sih berinteraksi sama Pak Wiranto gitu, tapi lebih kepada pengurus-pengurus lain gitu kan. Kesan yang mau dapatkan dari Kesannya dari beliau tegas sih, karena orang militer banget kan. Kalau Pak Joko itu juga sama dari militer, tapi kan Pak Wiranto masa ini gue lebih panjang 4 tahun full kan. Pak Joko tuh gue kayak setengah doang lah, setengah periode dia, karena gue baru masuk kan. Jadi gue nggak bisa terlalu banyak nih ngomong kesan sama Pak Wiranto, karena gue juga jarang interaksi sama beliau gitu. Tapi tegas sih orangnya gitu. Kadang-kadang artis juga kayak segen gitu kan, kayak gitu. Yang Menko Polhukam, Bo, kan gitu ya kesannya. Wah, alhamdulillah ya. Aman. Nah, lo dengan selama ini berapa tahun sih? Gue bingung deh selama ini sama 2011 sampai 2009. 9 tahun ya, Bo, menuju 10 tahun. Aku anniversary. Iya lo, harus lo rayakan. Itu berarti dengan ketum yang baru. Satu dekade. Ya Allah, satu dekade Biasa. Januari. Ya udah bodo amat. Di PDSI. Mbak, tapi apa sih legacy yang pengen lo tinggalkan? Lo kan udah 10 tahun gitu. Padahal ini sebenarnya udah sering kita obrolin, tapi udah amat Ini banget ke jujur. permukaan. Enggak, ini jujur ya. Sebenarnya malah speaking of legacy, itu gue malah nggak ngeh. Gue malah ngeh itu dari dia. Lo kan yang ngomong pernah, lo sendiri pernah nanya, gue pengen punya legacy, Mbak. Kita tuh harus punya legacy apa yang harus kita tinggalin? Kan gue anaknya Pak Gita banget. Pak Gita kan bilang ada legacy. Betul ya. Itu kata-kata dia banget Iya. ya. Ya Allah, gue sejujurnya gue nggak tahu. Nah, gue malah nggak ngeh dan nggak terlalu concern ke situ sebelum lu ngomong. Tapi setelah lu ngomong, malah gue jadi kayak mikir, iya ya, apa ya legasinya? Nggak tahu, jadi gue jawabannya. Oke. Belum ada lo. Ih, nggak boleh kan gue sekarang interviewer ya. Tadi gue juga jawab ya. Parah banget lo, gue bagi juga pengalaman. Lanjut ya. Mbak, tapi dengan selama ini lo kan udah punya anak juga. Tuh gue mengangkat sisi kekeluargaan kita ya. Enggak, gue pengen kalau gue pamit, ini aja kita pergi yang sekarang setelah sekian bulan nggak pergi, itu tuh susah banget, berat banget gitu bilangnya gimana, lo mesti sounding dari berapa hari, itu anak gue belum mengerti apa-apa gitu. Kalau anak lo kan udah sekolah, udah bisa kompromi, gimana sih lo, kan pasti orang tuh banyak yang nanya gimana sih kok seorang ibu ninggalin anak, itu gue sering banget bertanya itu kayak boleh nggak sih nggak lo Kayak kita gitu, tuh kayak wanita yang kejam gitu ya. Sejujurnya ya, Bo, gue kan sudah memperhitungkan. Padahal emang kejam kan? Enggak dong ya. Tapi gimana cara lo mengkomunikasikan sehingga ini menjadi suatu hal yang normal gitu?